istri yang tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan sekolah di hamilun pesantren, Pak? hamilun Ini mau nanya, qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih, Bapak. Aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan wabarakatuh. celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fatwa TV, Alhamdulillah jumpa lagi kita di program live interaktif meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan acara ini tentu saja dibina atau dibimbing oleh Al Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Dan tentu saja acara ini Alhamdulillah juga dirilai oleh radio anggota RTVC. Nah, apa aja radionya? Kita lihat nih ya. Pertama Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, berikutnya Radio MD FM Probolinggo, lantas Radio Gema FM Bontang, berikutnya Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Al Hikmah Banyuwangi, lantas Radio Tuah FM Riau, berikutnya Radio Madinah Caruban, lantas Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian yang terakhir Radio Dai Tengaran. Nah, itulah daftar radio-radio yang merelay acara program live interaktif meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Ustadz Sufyan Baswedan. Nah, tentunya kita sapa dulu ya Ustadznya kali ini ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jumpa lagi kita. Masya Allah Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Ustadz? Sehat? Keluarga bagaimana? Alhamdulillah sehat semua. Semoga antum juga sehat semua. Amin. Ya. Alhamdulillah teman-teman di studio Dan juga. para pemirsa juga. Alhamdulillah. Semoga teman-teman juga sehat. Alhamdulillah juga semoga pemirsa dan pendengar radio juga semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baiklah Ustaz, kita segera mulai ya Ustaz nih acara kesayangan kita ini. Nah kemudian mohon kami minta nih nasihatnya di tengah-tengah Ramadan yang sudah mulai ya. Biasa Ustaz, penyakit kalau udah tengah Ramadan tuh lemes Ustaz, udah semangat turun Ustaz. Gimana nih Ustaz nasihatnya Ustaz? Tolong Ustaz. Mohon. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah berfirman yang artinya tetaplah engkau mengabdi kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu apa yang sama-sama diyakini, yakni al-maut. Jadi jangan sampai kita ini putus arang di tengah-tengah Ramadan, karena boleh jadi saat kita itu sedang patah semangat, justru ketika itu Allah manggil kita, maka akan sangat rugi sekali kita. Dan boleh jadi juga kalau kita sekarang tidak semangat, kita nggak ketemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Oleh karena itu manfaatkan setiap waktu yang tersisa. Nah, seorang mukmin itu imannya memang naik turun ya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dari Nabi SAW, Nabi bersabda, "Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila Allah wa rasulihi faqad naja, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak." Yang artinya setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya. Dan setiap sesuatu yang bisa mencapai puncak semangat pasti akan ada anti klimaksnya, ada futurnya. Nah, bagaimana sikap kita? Ya, usahakan ketika sedang futur, sedang agak mengendor semangatnya, itu tetap kita kembali berpegang dengan aturan Allah dan Rasulnya. Minimal kalau lagi kurang semangat ngamalkan yang sunnah, amalkan yang wajib. Oh gitu. Itu kadar minimalnya supaya kita selamat. Dan kalau nggak begitu, halak, celaka kita. Gitu. Kalau ketika futur pun yang wajib kita tinggalkan, yang haram kita langgar, bahaya. Minimal yang wajib tetap kita pertahankan, walaupun yang sunnah-sunnah kita tidak lakukan. Dan minimal juga yang haram tetap kita jauhi, walaupun yang makruh-makruh kita langgar. Itu
Seperti Begitu. itu, Ustaz. Ya. Iya. Baik, Ustaz. Alhamdulillah nih nasihatnya seperti ini. Ya. Buat saya pribadi semoga bermanfaat dan tentunya siapa tahu juga pemirsa di rumah juga pendengar radio. Seperti itulah tadi nasihat dari Ustadz Sofyan Baswedan bagaimana mengantisipasi atau menjaga amalan atau ibadah kita di bulan Ramadan ini agar tetap terjaga minimal yang wajib ketika lagi lemes-lemesnya. Begitu ya, Ustaz. Bagaimana kalau kita mulai dari pertama saat yang masuk, boleh, Ustaz? Boleh. Ya, Tafadhol. baiklah. Ini pertanyaan pertama dari Dian Kurniasari. Panggilannya Dian, provinsi di Jawa Barat, Ustadz. Kemudian ini Ustadz Sofyan mohon izin bertanya. Anak ibu 45 tahun. Maksudnya dia seorang ibu 45 tahun. Dengan siklus haid yang pendek. Dan 3 tahun terakhir ini terkadang beberapa bulan tidak haid. Terkadang haid yang panjang. Sudah pernah periksa ke dokter kandungan yang menjelaskan bahwa itu memang darah haid. Ada miom tetapi tidak terletak di tempat yang bisa menyebabkan pendarahan. Yang ingin Ana tanyakan, sebelum Ramadan Ana haid dari tanggal 9 Maret hingga sekarang kok belum berhenti. Cuma sudah tidak banyak darah yang keluar. Kadang-kadang duha sampai maghrib. Maghrib malam sampai pagi tidak keluar. Kadang asar baru keluar darah. Dalam bersih Ana sholat dan puasa. Lantas ketika keluar lagi Ana tidak puasa dan tidak sholat. Ini bagaimana ya Ustaz hukumnya, dan lantas bagaimana cara Ana menggantikan ibadah yang Ana tinggalkan? Mohon nasihatnya Ustaz. Nah, subhanallah, ini pertanyaan paling sulit ini. Iya. Karena dari awal tadi dijelaskan haidnya tidak teratur ya. Betul. Kadang sebentar, kadang lama. Iya. Coba dia mengkiaskan dirinya dengan perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya, maksudnya ibunya atau adiknya atau bibinya. Rata-rata mereka haidnya berapa lama, dan apakah sebelum kekacauan ini dia punya keteraturan, punya jadwal yang relatif teratur untuk haid, misalnya di awal bulan 5 hari atau 6 hari atau 7 hari misalnya. Kemudian setelah itu menjadi tidak teratur. Kalau dia awalnya punya jadwal yang rutin, maka yang sekarang tidak teratur ini hendaknya disikapi dengan ditarik kepada jadwal yang teraturnya. Misal dari tanggal 9 Maret itu sudah 1 bulan lebih kan ya, hampir 2 bulan berarti kan. Iya. Ini nggak normal jelas. Kecuali kalau dia menopause, sudah berhenti atau afwan, dia kan haid belum bersih ya tadi ya. Iya betul. Haid belum bersih ya, nggak mungkin, berarti belum menopause, tapi nggak mungkin juga itu semuanya dianggap sebagai haid karena di luar batas maksimal yang biasa dilewati oleh wanita normal. Ya. Sehingga dia hendaknya menganggap dirinya sebagai wanita yang sedang mengalami istihadhah. Istihadhah itu sejenis penyakit yang menjadikan darah itu tidak putus-putus. Ya. Caranya bagaimana? Berpatokan kepada yang umumnya wanita haid itu menghabiskan waktunya untuk haid berapa hari. Misalnya 6 hari atau 7 hari, sebagaimana dalam hadis. Sekitar seminggu. Nah, selebihnya itu dianggap sebagai istihadhah. Jadi kalau 9 Maret dia mulai haid, maka tambah seminggu, kira-kira tanggal 15 atau maksimal 16. Setelah itu dia hendaknya menganggap dirinya sudah suci, dan darah yang keluar itu adalah darah dam fasid, darah yang rusak, tidak punya konsekuensi hukum apa-apa. Jadi dia seperti wanita yang sudah bersih. Oh begitu. Wallahu a'lam. Puasa dan sholat berjalan seperti biasa dilakukan begitu ya Ustaz ya? Berjalan seperti biasa. Berjalan seperti biasa. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas nasihatnya dan solusinya. Baiklah Ustaz, ini sudah ada penelpon masuk. Boleh kita sapa ya Ustaz ya? Penelpon masuk nih. Boleh. Baiklah. Boleh. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Ustaz. Ya baiklah. Dari Bapak siapa di mana? Abu Sofi Situbondo Ustaz. Abu Sofi Situbondo. Wah, pendengar setia nih. Wah, pemirsa setia nih, Masya Allah. Assalamualaikum Abu Sofi. Apa kabar? Kafalaka? Baik, alhamdulillah Ustaz. Bagaimana Situbondo? Pandemi masih ya?
Masih sama dengan Jember juga Ustaz, kan dekat tuh. Baiklah, silakan mau bertanya kepada Ustadz Sofyan Baswedan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada pertanyaan juga menyangkut Ustaz, ada hubungannya dengan Ramadan. Nah, Iya. ini beberapa hari yang lalu kami dengar ini ada seorang penceramah mengatakan bahwa ini Jumat kan pertengahan nih Ustaz, pertengahan bulan Ramadan. Lalu dikait-kaitkan dengan begitu dekatnya dengan hari kiamat, bahkan itu merupakan salah satu tanda. Mohon penjelasannya yang betul sesuai nas itu bagaimana Ustaz? Gitu kira-kira. Ya, setahu ana ya, hadis yang dijadikan sandaran oleh mereka yang membicarakan masalah ini itu diriwayatkan oleh Nu'aim ibnu Hammad rahimahullah dalam kitab Al-Fitan. Dalam kitab Al-Fitan. Sejauh penelitian saya belum menemukan di selain kitab Al-Fitan ini. Sedangkan Nu'aim ibnu Hammad itu sendiri, walaupun beliau ini termasuk imamnya Ahlus Sunnah dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah, beliau dianggap sebagai tokoh ulama Ahlus Sunnah. Hanya saja dalam periwayatan hadis beliau ini tergolong ya bisa dikatakan lemah lah. Artinya kalau hadis itu hanya ditemukan pada kitabnya beliau, hanya diriwayatkan melalui jalurnya beliau, maka hadisnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, nggak bisa dijadikan sebagai argumentasi. Dan ini bukanlah sesuatu yang aneh, karena ilmu hadis itu adalah ilmu yang independen. Ya, seorang mufassir, ahli tafsir, belum tentu dia ahli hadis. Seorang qari, ahli qiraat, belum tentu dia thiqah dalam meriwayatkan hadis. Ya, sebagaimana seorang yang menguasai satu disiplin ilmu, pakar astronomi misalnya, belum tentu dia ngerti atau jago dalam ilmu ekonomi. Iya. Atau ilmu kedokteran, kan begitu kan? Betul. Karena ini adalah disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Berbeda. Ya, tidak menjadi syarat orang yang ahli di satu bab dia harus ahli di bab yang lain. Oh gitu. Demikian juga dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah, Nu'aim ibnu Hammad memang akidahnya akidah Ahlus Sunnah. Ya. Sangat kencang dalam berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Tapi dalam bab meriwayatkan hadis, beliau tidak menjadi rujukan utama yang kalau meriwayatkan sebuah hadis otomatis hadisnya bisa dianggap sebagai sahih. Bahkan dalam kitabnya Nu'aim bin Hammad ini banyak hadis-hadis yang tergolong gharaib dan manakir, mungkar. Maksudnya tidak ditemukan kecuali dalam kitab beliau. Nah, setahu saya hadis itu juga ditemukan dalam kitabnya Nu'aim bin Hammad, sehingga kita tidak perlu memikirkan kita harus bagaimana kita hari kiamat dekat. Hari kiamat itu sudah dekat sejak Nabi diutus. Ya, sejak Nabi diutus itu sudah merupakan tanda hari kiamat. Bu'itsu baina yaday sa'ati kahatain, kata Rasulullah. Aku diutus menjelang hari kiamat sedekat ini, sambil merangkai dua jarinya. Dekat kan ini? Nah, artinya dekatnya hari kiamat itu dekat, tapi relatif. Kita nggak tahu pastinya kapan. Dan yang penting itu bukan kapan terjadinya hari kiamat, tapi apa yang kita siapkan. Itu yang penting. Makanya ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu? Beliau berpaling, nggak menjawab. Beberapa waktu kemudian dipanggil, aina sa'il, mana tadi yang bertanya? Saya, ya Rasulullah. Wa madza a'dadta laha? Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Itu yang penting. Qal ma a'dadtu laha kabira syai' ghaira anni uhibbullaha wa rasulah. Saya nggak menyiapkan banyak hal. Hanya saja modal saya adalah saya mencintai Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Tentunya mencintai Rasulullah itu juga perlu pembuktian, bukan hanya klaim saja. Iya. Wallahu a'lam. Nah. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khairan atas nasihatnya. Semoga Abu Sofi di Situbondo tadi ya dapat jelas tadi apa yang sudah menjadi mengganjalnya pertanyaan tadi ya. Baiklah, ini Ustaz apakah sudah ada penelpon masuk, Pak Raton? Baik.
Oh, belum Boleh. ada. Baiklah. Belum ada. Kita baca dari pertanyaan yang masuk dari dulu ya, Ustaz ya, dari WhatsApp. Ini dari Nur Ailah di Sukabumi, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ini saya ingin bertanya, bagaimana pandangannya orang tua saya mempekerjakan orang saat puasa. Yang kerjanya itu mereka tidak puasa. Oh, jadi mereka memperkerjakan orang di bulan puasa, sementara orang itu tidak puasa, Ustaz. Nah, seperti itu, dan kemudian diberi makan langsung oleh si orang tuanya si Nur Ailah ini. Begitu. Muslim dia? Muslim, Pekerjanya semuanya Muslim. Iya. Nggak boleh. Baik. Seperti itu kondisinya. Mohon petunjuknya ini sebenarnya bagaimana hukumnya. Tapi sebelum itu, Ustaz, ada penelpon masuk, kita boleh dahulukan, boleh, Ustaz? Ya, saya jawab dulu aja, itu nggak boleh kayak gitu. Gitu ya? Nggak boleh. Masa seorang Muslim nggak puasa dikasih makan di bulan Ramadan, udurnya apa gitu. dia? Ya. Berarti ini nggak boleh ya? Nggak boleh dong. Itu ta'awun alal ismi wal udwan itu. Nah. Taib, sekarang jawab telepon nggak apa-apa? Oh ya, baik. Jazakallah, Ustaz. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari Bapak siapa di mana? Dari Bapak Asrul di Maluku. Asrul Maluku. Pak Asrul Maluku. Silakan Pak Asrul. Assalamualaikum, Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Anda ingin tanyakan, apakah orang yang memasukkan obat di pantatnya seperti orang yang sakit ambeien atau sakit perut itu kan ada obat yang bisa dikasih masuk di tubuh itu. Apakah puasanya batal? Nah, Udah. Yang kedua Ustaz, ini kan sekarang ada virus, tidak bisa sholat berjamaah Idul Fitri. Ketika kita sholat Idul Fitri di rumah, apa mesti harus ada khutbahnya atau cuma sholat bersama keluarga begitu, Ustaz? Mohon. Udah, Pak. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum. Terkait dengan obat yang dimasukkan ke dalam dubur itu tidak membatalkan puasa, karena yang pertama yang dimasukkan itu obat, bukan nutrisi. Dan alasan yang kedua, dubur bukan tempat untuk menyerap nutrisi. Ya, jadi nutrisi itu diserap di usus halus, di lambung. Adapun setelah di dubur itu bukan menjadi tempat untuk menyerap nutrisi. Seperti itu. Jadi tidak membatalkan puasa. Kemudian terkait dengan sholat Idul Fitri yang dilaksanakan nantinya kemungkinan besar di rumah, maka tidak perlu atau tidak dipersyaratkan harus didahului oleh khutbah. Ya, apalagi kalau sholatnya sendiri-sendiri jelas tidak pakai khutbah. Kalau sholatnya berjamaah, ada sebagian ulama yang mengatakan salah satunya memberikan khutbah. Tapi toh khutbah itu bukan syarat sahnya sholat, yaitu sunnah. Gitu. Oleh karena itu Nabi SAW tidak mengharuskan orang yang telah menunaikan sholat Id untuk mendengarkan khutbah. Lain halnya dengan sholatul Jum'ah. Kalau sholatul Jum'ah itu kita wajib menyimak khutbah. Tapi kalau sholatul Id tidak. Yang mau bubar boleh bubar. Nah, baik, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas nasihatnya. Semoga Pak Asrul tadi bisa mengambil manfaat dari jawaban Ustadz Sofyan ya. Baiklah Ustaz, ini sudah ada penelpon masuk. Kita tanggapi boleh Ustaz? Ya, terima kasih. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu siapa di mana? Dari Ibu Sri Kuningan, Jawa Barat. Ibu Sri di Kuningan, Jawa Barat. Silakan Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Bapak saya menikah lagi. Silakan. Bapak saya menikah lagi dengan itu, tapi tinggalnya terpisah. Kadang ibu tiri saya tinggal di kota lain dan bapak saya tinggal di tempat di Kuningan. Nah, selama terpisah itu terus bapak saya sakit, terus ibu tiri saya bilang kalau mau tinggal sama ibu diurusin sama ibu, tapi kalau mau tinggal sama anaknya nanti diurusin sama anaknya. Terus bapak saya tinggal sama saya anaknya. Terus setelah beberapa bulan kemudian bapak saya meninggal. Ibu tiri saya datang. Nah, sebelum meninggalnya ibu tiri saya sudah datang. Nah, setelah meninggal itu udah 3 hari kemudian
saya mengantarkan ibu saya pulang ke tempatnya, ke tempat tinggal ibu tiri saya. Yang saya pertanyakan, apakah saya bersalah? Saya kalau seorang istri tidak boleh meninggalkan rumah suaminya, tapi ini rumah juga bukan rumah suami, rumah peninggalan istri bapak saya atau ibu saya. Tapi saya tetap memberikan bagian haknya kepada ibu tiri saya. Cuman saya mengantarkan ibu tiri saya pulang 3 hari setelah bapak saya meninggal. Apa saya berbuat kesalahan, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan ditutup. Baik. Jadi yang saya ingin tahu, ibu tiri Anti itu tidak punya rumah selain yang sekarang dia tempati itu? Ada di sana di tempatnya sama anak-anaknya. Ketika almarhum bapak itu menikah dengan ibu tiri itu, dia diberi rumah khusus, entah rumah kontrak atau rumah milik atau apa, atau enggak? Enggak. Tidak. Iya. Jadi sejak awal dia tinggal dengan anak-anaknya? Iya. Ya insya Allah karena memang tidak ada tempat tinggal khusus kecuali yang selama ini dipakai, ya insya Allah tidak mengapa ya diantarkan ke sana karena selama ini juga memang tinggalnya di situ kan, bapak yang datang ke rumah sana gitu kan? Iya, kadang ibu itu yang datang ke rumah bapak. Jadi karena pernikahannya udah sepuh, jadi sama-sama ibunya pengen sama anaknya. Terus bapak saya juga pengen sama anaknya. Nah itu, ya. Ya, insya Allah tidak masalah ya, karena juga melihat kepada kemampuan juga. Kalau diharuskan tinggal di rumah Anti, kan nggak mungkin juga Anti yang ngurusin. Iya. Kan gitu. Padahal dia punya anak-anak yang bisa ngurusin. Iya. Insya Allah tidak merupakan satu kesalahan. Itu tetap diberikan, maksudnya. Oh iya, warisan maksudnya. Oh iya. Maaf terputus. Baiklah Ustadz, seperti itu Ustadz, bagaimana? Dapat gambarannya Ustadz? Iya dapat. Jadi insya Allah tetap statusnya sebagai jandanya tetap mendapatkan warisan. Ya. Cuman yang dipertanyakan tadi kan dosa apa enggak ngantarkan dia ke rumah anak-anaknya setelah 3 hari. Iya. Jawabannya karena memang kondisinya seperti itu tidak memungkinkan kalau dia tinggal di rumahnya si penanya ini, kan dia sudah sepuh, mungkin nggak bisa ngerawat. Jadi ya insya Allah tidak mengapa. Fattaqullaha mastata'tum. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz. Tapi sebetulnya Ustaz boleh tanya sedikit nih, penasaran. Yang tidak boleh itu yang meninggalkan suami tidak boleh meninggalkan istri, apa istri tidak boleh meninggalkan suami? Mana yang benar nih? Kondisinya kan seperti gimana itu jadinya? Yang antum tanyakan ini masalah iddah atau masalah apa? Iya, seperti itulah, seperti itu. Seperti itu. Jadi kan mungkin tidak cerai tapi sementara dia suaminya meninggalkan istrinya lebih dari 4 bulan karena sakit di rumah anaknya gitu. Apa harus kembali apa bagaimana? Ini kasus lain lagi. Oh gitu Ustaz ya. Lain lagi, yang ditanyakan tadi bukan ke situ. Tapi yang ana pahami dari pertanyaan tadi adalah harusnya wanita yang ditinggal mati suaminya itu melakukan atau melewati masa iddahnya di rumah suaminya. Di rumah suaminya, ya. Nah, artinya ya dia tidak pergi pindah ke tempat lain. Oh ya, baik. Makanya tadi anak tanya, apakah selama ini dia punya rumah khusus yang ditempatin antara dia bersama suaminya? Ternyata tidak. Iya. Ya rumahnya adalah rumah dia bersama anak-anaknya. Oh gitu. Kadang dianya yang nemuin suami, kadang suaminya yang nemuin dia. Berarti emang tidak ada rumah khusus. Ya. Baiklah. Baiklah, alhamdulillah. Saat ini sudah ada penelpon, kita tanggapi boleh Ustaz? Boleh. Baik. Assalamualaikum, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, dari Bapak siapa di mana? Dari Taufik Saleh di Bekasi. Waalaikumsalam. Bapak Taufik di Bekasi. Iya Ustaz. Baik, silakan Pak Taufik. Iya Ustaz, saya ingin menanyakan jadi orang tua saya punya 2 istri. Dia istrinya ini istri pertamanya ibu saya.
Dan istri keduanya itu sepupu saya, sepupu dari ibu saya. Jadi kalau saya pernah dengar hadis itu ada larangan memadu istri dengan bibinya. Nah, jadi hubungannya kurang lebih seperti itu, Ustaz. Nah, jadi Sebentar. Sepupunya ibu. Sepupunya ibu. Bukan sepupu saya, Ustaz. Kalau dengan ibu saya hubungannya itu Ponakan. ponakan. Ah, betul, Ustaz, ponakan. Ponakan langsung. Iya, ponakan langsung, Ustaz. Betul, Ustaz. Keponakan langsung berarti dia adalah anak dari saudaranya ibu. Iya, betul. Betul. Nggak boleh, nggak sah itu. Yang kedua tidak sah pernikahannya. Gitu. Harus disudahi. Iya. La yujma'u bainal mar'ati wa khalatiha wa bainal mar'ati wa ammatiha. Tidak boleh dikumpulkan antara seorang wanita dengan khalahnya. Khalah itu adalah bibi dari jalur ibu, saudari ibunya. Seseorang dengan saudarinya ibunya dia nggak boleh. Demikian juga antara seorang perempuan dengan saudari bapaknya dia, ammah. Ya. Orang Arab itu membedakan antara saudarinya ibu dengan saudarinya bapak. Kalau bahasa Indonesia kan nggak ada ya, bibi. Iya. Iya. Tante. Bibi itu bisa jadi jalur ibu, bisa jadi jalur bapak. Dari jalur ibu namanya khalah, dari jalur bapak namanya ammah. Nah, dua-duanya nggak boleh ditemukan. Harus salah satunya. Kalau sudah nikahin bibinya, maka nggak boleh menikahin keponakannya sampai sang bibi ini dicerai dan selesai iddahnya atau dia meninggal dunia. Seperti itu. Selagi masih hidup, masih menjadi istrinya dia, nggak boleh keponakannya dinikahi. Iya. Jadi itu pernikahan yang tidak sah. Kalau baru tahu hukumnya, maka harus segera disudahi, difasakh, dihentikan pernikahannya. Nggak boleh lagi. Kalau masih dilanjut, naudzubillah zina. Jadi ini bagaimana, Bapak sudah dapat penjelasan? jadi ini sudah berlangsung lama sebenarnya, Ustaz, ya. Sampai akhirnya ayah saya meninggal dan meninggal. Nah, kemudian yang saya bingung itu kan meninggalkan warisan, Ustaz. Apakah nggak sah tuh? Ya nggak sah, karena kalau sudah nggak sah pernikahannya, apa yang menjadi hasil dari pernikahan itu dianggap tidak sah juga. Tapi Allahu a'lam ya, saya agak repot juga. Apakah benar-benar Bapak Antum tidak tahu hukum ini sampai dia meninggal, nggak ngerti? Sudah saya sampaikan, Ustaz, hadisnya. Dan terus dia biar menjadi tanggung jawab dia, katanya. Waduh. Nah, dia sampai akhirnya dia meninggal. Ya udah, saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Ya nggak berarti dia sudah tahu dan dia tetap melakukan pelanggaran itu. Hukum asalnya kalau itu nikah yang fasid, yang rusak, secara akad tidak sah, maka tidak berlaku waris mewarisi dengan yang istri keduanya. Yang mewarisi hanya yang istri pertamanya. Berarti kalau dia punya di sana punya rumah, saya berarti boleh mengambil rumahnya juga, Ustaz? Secara syar'i itu rumah miliknya dia atau milik istrinya? Saya nggak tahu. Ayah saya, Ustaz. Jadi dari mereka rumah tangga dari awal sampai dibikinin rumah, dibikin kontrakan, dan ada beberapa tanah gitu. Kalau itu dia tidak pernah menghibahkan, maka itu berarti jatuh sebagai warisan antum dan ibu antum. Adapun istri yang tidak sah ini tidak mewarisi, karena tidak sah secara syar'i pernikahan itu. Apalagi sudah tahu, tetap diteruskan. Baik. Tapi orang tua saya ada semacam wasiat, nak, kalau nanti ayah nggak ada, yang di sana biar di sana, yang di sini ya, dan saat ini. Gimana, Ustaz? Nggak berhak dia. Nggak berhak. Di sana itu maksudnya apa? Hartanya. Pertama kalau itu mau dianggap sebagai wasiat,
maka wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari total kekayaan. Anda nggak tahu apakah kekayaan yang ditinggalkan oleh ayah antum itu berapa besarnya, dan apakah rumah itu kurang dari 1/3 ataukah lebih dari 1/3. Kalau nilai rumah yang biar untuk istri yang mudanya ini yang tidak sah secara syar'i itu adalah lebih dari 1/3, maka wasiatnya tidak sah. Tidak sah. Tapi kalau itu di bawah 1/3, yaitu jatuhnya wasiat ya boleh-boleh saja. Yes, Seperti itu sudah Jadi dapat kalau atau sebagai warisan nggak bisa warisan, karena dia Iya. tidak punya alasan syar'i untuk mewarisi, dia bukan istrinya kok. Secara syar'i bukan istrinya. Ya, syukron Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Oh iya. Waalaikumsalam. Baiklah, alhamdulillah Ustaz. Nah, sudah, semoga Pak Taufik dari Bekasi ini bisa paham ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Saat ini penelpon belum masuk, sambil menunggu telepon. Oh iya, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang relay, untuk bertelepon bertanya dengan Ustaz Sofyan itu di nomor telepon 021 212 32333 ya. Telepon nomor Jakarta ya kodenya ya. Baiklah Ustaz, ini ada pertanyaan yang masuk, singkat tapi agak membingungkan. Dari Ummu Abdillah di Lampung. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, jika suami kita menikah lagi, apakah bapak dari istri kedua merupakan mahram istri pertama atau begitu juga sebaliknya? Apakah bapak dari istri kedua merupakan mahram dari istri pertama? Enggak, bukan mahram. Bukan mahram ya, baiklah. Bukan mahram ya. Juga begitu sebaliknya, Ustaz? Iya. Oh ya. Sebaliknya gimana maksudnya? Sebaliknya gimana? Sebaliknya misalnya istri pertama dengan bapak mertua dari istri kedua gitu loh. Jadi istri bukan mahram. bukan mahram juga ya. Nggak ada hubungannya Ustaz ya. Bukan hubungan darah ya. Baiklah Ustaz. Alhamdulillah ini sudah masuk penelpon, kita tanggapi boleh Ustaz? Boleh. Boleh, baiklah. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dari Bapak siapa di mana nih? Dari Pak Yoga di Surabaya. Pak Yoga, Surabaya. Ya, silakan Pak Yoga. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bertanya Ustaz, ini berkaitan dengan warisan itu sebaiknya kapan dibaginya? Jadi bapak mertua saya itu kurang lebih meninggal 3 bulan yang lalu. Cuman memang belum dibagi warisannya karena memang anak-anaknya belum ada yang berani untuk menanyakan masalah pembagian warisan gitu ya. Mungkin karena satu dan lain hal, mungkin sensitif dan sebagainya. Jadi sebaiknya kapan warisan itu dibagi? Terus yang kedua pertanyaannya adalah kemarin seperti tradisi biasa-biasanya itu mereka menggelar, keluarga besar itu menggelar acara 7 hari, 100 hari gitu kan, bahkan sampai 1000 hari. Dalam hal ini saya dan keluarga saya itu tidak pernah mengikuti gitu kan, tidak pernah ikut dalam prosesi seperti itu. Nah tapi ini kemarin karena mungkin dananya sudah dana yang dibutuhkan besar, itu mereka meminta persetujuan semua untuk menjual sebagian dari tanah untuk dipakai untuk acara tersebut. Nah ini bagaimana, apa yang harus saya lakukan Ustaz? Karena biasanya sih memang kita tidak pernah ikut acara itu karena memang dana ditanggung oleh semua anggota keluarga yang setuju. Nah kalau yang saat ini karena mau dibikin acara besar-besaran, mungkin 1000 harinya, itu mau para dana yang dibutuhkan cukup besar, jadi mau menjual tanah. Nah itu apakah jika saya mengizinkan, apakah termasuk saya bertahun dalam acara tersebut atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yoga ya tadi di Surabaya ya Pak. Terima kasih atas partisipasinya. Sebelumnya kami informasikan kembali untuk pertanyaan waris bisa bertelepon setelah jam 5 ini. Insya Allah dengan Ustadz Nizar. Begitu, nggak apa-apa ya Ustadz Sofyan, boleh ya gitu ya Ustadz ya? Iya. Ya baiklah Pak Yoga nanti boleh telepon lagi, bebas mengenai soal waris mewarisi ya. Baiklah fikih praktis ilmu waris. Baiklah mungkin Pak Ustadz Sofyan bisa menjawab yang 1 hari, 3 hari, 1000 hari itu ya. Pertanyaan kedua itu Ustadz kayaknya. Tayyib, tentunya kalau
itu dibiayai atas kerelaan antum ikut berdosa. Ya, tapi kalau tanah itu dijual, karena kan itu milik bersama. Ya, milik bersama ya berarti masing-masing punya hak. Adapun antum sendiri mengambil hak antum utuh, tidak dipotong untuk pembiayaan acara-acara yang bid'ah tersebut, maka antum tidak berdosa. Jadi dijual boleh, tapi antum ambil hak antum secara utuh. Begitu jawabannya. Ya, seperti itu jawabannya ya. Sebaiknya tidak mendukung acara tersebut seperti itu ya Ustadz ya. Baiklah, ini sesaat lagi ada penelpon masuk Ustadz. Kita akan siap-siap untuk, insya Allah ini pertanyaan terakhir di sesi live interaktif kita kali ini. Bagaimana operator? Apakah sudah tersambung? Baiklah, ini berikutnya masuk dari pertanyaan dari WhatsApp adalah dari hamba Allah namanya Amelia di Provinsi Banten. Assalamualaikum Ustadz Sofyan, ini ada pertanyaan dari ibu saya, titipan pertanyaan dari ibu saya. Ibu saya sudah mendaftarkan haji dan tinggal menunggu kuotanya saja. Tapi ibu saya berangkat tidak dengan mahram karena masalah ekonomi, jadi hanya baru ibu saya saja yang mendaftarkan haji. Hukumnya bagaimana Ustadz? Ini seperti ini, berangkat bukan dengan mahram. Sebelumnya juga saya sudah memberitahu bahwa jika perempuan berhaji tanpa mahram itu benar tidak boleh. Tetapi ibu saya ingin menanyakan kembali kepada Ustadz Sofyan agar ibu saya bisa mengerti gitu loh. Jadi mau dijelaskan gitu kepada anaknya. Mohon pencerahannya Ustadz, bagaimana hukum wanita berhaji tanpa mahram? Baik, barakallahu fiik. Memang yang terbaik adalah wanita berhaji disertai oleh mahramnya, dan itu adalah untuk kemaslahatan si wanita itu sendiri. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana hukumnya yang berhaji tanpa mahram, maka hukum masalah itu ada dua, hukum secara taklifi dengan hukum secara wad'i. Hukum taklifi itu meliputi 1 di antara 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Itu hukum taklifi. Ada hukum wad'i, artinya hanya meliputi sah ataukah tidak sah. Hukum wad'inya sah dia berhaji tanpa mahram. Ya, masalahnya dosa ataukah tidak. Nah, itu. Ini dari segi taklifi. Jadi apakah dia ini hajinya itu mubah, dibolehkan alias nggak berdosa, ataukah dia melakukan sesuatu yang berdosa, walaupun tetap sah ya. Itu yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kami sendiri pernah membahas ini di Dewan Fatwa, walaupun seingat saya belum keluar fatwanya ya, masih direvisi. Banyak ada ya ulama ya, bukan, saya nggak berani mengklaim apakah mereka mayoritas ataukah bukan, tapi yang jelas pendapatnya Imam Asy-Syafi'i membolehkan wanita berhaji untuk yang pertama kalinya. Haji Islam, haji yang pertama kalinya diperbolehkan walaupun tidak dibarengi dengan mahram, dengan syarat dia dalam keadaan aman dan dia bisa menjaga dirinya. Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya juga membolehkan wanita yang sudah tua untuk haji tanpa mahram. Karena fungsi mahram itu untuk melindungi si wanita selama dalam perjalanan. Nah, bahkan beliau ketika ditanya, wahai Imam, seorang muslimah hendak menunaikan haji, tapi bapaknya dia ini kafir ahli kitab, Nasrani atau Yahudi. Boleh nggak bapaknya menjadi mahram dia dalam perjalanan menunaikan haji? Imam Ahmad melarang, nggak boleh. Karena apa? Saya khawatir di tengah jalan nanti dia digoda-goda untuk murtad dan dia murtad. Jadi keberadaan mahram itu bukan hanya semata-mata seorang laki-laki yang tidak boleh menikahi dia, bukan. Tapi seorang mahram itu lebih dari itu, fungsinya adalah menjaga akidah dan agamanya si perempuan ini selama dalam perjalanan. Dan itu lebih penting daripada sekedar dia ditemani oleh seorang laki-laki yang tidak boleh menikah dengannya. Oh begitu. Jadi kalau memang dari sisi akidahnya bisa terjaga,
dari sisi keamanan perjalanan juga terjaga, karena haji nggak mungkin sendiri. Haji mesti kan ada rombongan. Iya betul. Apalagi ONH biasa, reguler, pasti akan ada regu, ada rombongan, ada kloter bahkan. Iya, dan masing-masing ada pemimpinnya. Iya betul. Dan insya Allah itu cukup memberikan keamanan bagi si wanita. Yang penting dia sehat, dia tidak membutuhkan bantuan orang lain secara kontinu. Misalnya orang yang sedikit-sedikit harus dibopong atau sakit-sakitan. Nah, ini akan sangat rentan, nanti dia akan dijamah-jamah oleh yang bukan mahram. Makanya Imam Ahmad mempersyaratkan ingkanat, ketika ditanya tentang ajus itu wanita tua yang berhaji tanpa mahram, boleh nggak? Dia bilang ingkanat tatawallar rukuba wan nuzula binafsiha walam tamassuha yadu rajulin fana'am fa'arju. Ya, kalau dia bisa naik turun kendaraan sendiri dan tidak perlu digandeng tangannya oleh laki-laki yang bukan mahram, maka saya harap tidak apa-apa. Karena toh Allah membedakan aturan berpakaiannya gadis muda dengan wanita tua. Yang wanita tua boleh tidak menggunakan baju luaran yang sifatnya menutup seluruh, ya. Jilbab dalam bahasa Arab itu bukan kerudung, bukan. Jilbab itu adalah baju kurung yang menutup dari ujung kepala sampai ujung kaki, hanya menyisakan lubang untuk mata saja. Itu namanya jilbab dalam bahasa Arab. Nah, wanita yang sudah tidak berhasrat untuk menikah lagi, wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna junahun an yadh'na thiyabahunna ghaira mutabarrijatin bizina. Diberi kelonggaran oleh syariat untuk menanggalkan jilbab luarannya itu. Tetap dia pakai pakaian yang menutup aurat, tapi tidak menggunakan baju kurung. Asalkan dia tidak menampakkan perhiasan yang dia pakainya, maka dia boleh melepaskan jilbabnya. Jilbab dalam bahasa Arab, ya, bukan jilbab dalam bahasa Indonesia. Oh iya. Kalau jilbab dalam bahasa Indonesia itu kerudung, dibuka kelihatan auratnya, bukan itu yang dimaksud, tapi baju kurung. Baju kurung. Lebih menutup hampir seluruh badan ya, Ustaz ya? Jadi ada pakaian yang dipakai biasa gitu, ada lagi baju yang diselimutkan lagi. Itu yang namanya jilbab. Nah, wanita tua dibolehkan melepaskan jilbab. Oh begitu. Berarti tetap belum nggak kelihatan rambutnya ya, Ustaz ya? Nggak kelihatan. Cuman yang pakai jilbab akan lebih menutup aurat tentunya. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan. Ternyata jilbab di Indonesia dan bahasa Arab, jilbab bahasa Arab itu sangat berbeda ya secara ininya, bentuk dan posisinya dan fisiknya, bentuk fisiknya dari pakaian tersebut. Baiklah pemirsa Fatwa TV, ini adalah jawaban Ustaz Dr. Sofyan Baswedan mengenai haji dan yang pergi wanita tua tanpa mahram seperti itu nasihatnya. Baiklah, dengan pertanyaan dan jawaban Ustadz tadi merupakan akhir dari acara live interaktif meneladani akhlak Rasulullah SAW bersama Ustadz Dr. Sofyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Berikutnya pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang relay di dalam anggota RTVC, sesaat lagi kami sedang menghubungi Ustadz Nizar. Alhamdulillah sudah tersambung Ustadz Nizar untuk program live interaktif fikih praktis ilmu waris, seperti itu. Sebelum itu kita sapa dulu Ustadz Nizarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nizar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pongki. Alhamdulillah. Itu Ustadz sudah ada di sebelah Ustadz Sofyan. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halukum Ustaz Nizar? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Mas Pongki, ya, saya boleh ngajuin pertanyaan nggak? Oh nggak boleh kalau Ustaz. Nggak boleh. Bayar Ustaz. Nggak boleh. Ini permasalahan yang banyak dibahas ini lagi rame di medsos, Mas Pongki. Tanya sama Ustaz Sofyan aja, Ustaz. Ya, malu saya. Ana mau nanya sama beliau ini, Ustaz Sofyan. Hadis dhaif itu emang sepenuhnya nggak bisa diamalkan atau ada tingkatan, Ustaz? Kayak doa umpama yang lagi marak kan doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, itu dikatakan dhaif. Apa juga tidak boleh diamalkan karena itu kan doa, Ustaz?
Masalahnya emang menjadi perselisihan ya di kalangan para ahlul hadis. Ada yang mengatakan kita nggak perlu lagi deh mengamalkan hadis dhaif, cukup yang sahih-sahih atau minimal yang hasan itu sudah cukup untuk kita amalkan. Ada yang berlonggar-longgar dalam mengamalkan hadis dhaif. Iya. Ada yang tengah-tengah. Iya. Yang tengah-tengah ini salah satunya adalah Al-Imam An-Nawawi. Ya, dan banyak juga di kalangan salaf seperti Imam Ahmad dan kalau nggak salah juga Abdurrahman ibnu Mahdi dan yang lainnya, mereka mengatakan hadis dhaif dalam bab-bab tertentu dengan syarat tertentu boleh diamalkan. Oh, begitu. Ya, nah, tinggal terpenuhi apa tidak syarat-syaratnya. Di antara syaratnya adalah dhaifnya tidak terlalu. Jadi masuk kategori dhaif yang yu'tabar bihi, yang masih bisa dijadikan sebagai penguat, ya, bukan dhaif jiddan, bukan hadis yang masuk kategori mungkar atau hadis yang ada perawinya yang matruk dan semisalnya, itu nggak bisa jadi acuan sama sekali. Syarat yang kedua, kalau itu kaitannya dengan fadhailul a'mal, keutamaan amalan, misalnya ada hadis dhaif menjelaskan bahwa barang siapa membaca doa atau membaca istighfar 1000 kali dia akan mendapatkan pahala begini. Iya. Ya. Membaca istighfar itu pada dasarnya kan diperintahkan. Ya. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Ada perintah kan? Istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kalian kepada Allah. Nah, cuma masalahnya hadis ini adalah dia membatasi istighfar sebanyak 1000 kali misalnya. Ini hanya permisalan saja ya. Dan dia memberikan pahala tertentu. Ini yang dhaif. Adapun perintah untuk beristighfar secara umum itu perintah yang masyru', yang disyariatkan. Dalilnya banyak, valid dalilnya. Nah, ini boleh kita amalkan. Yang begini-begini boleh kita amalkan. Begitu, tapi baik. Jangan kita meyakini barang siapa mengamalkan yang begini pasti dia dapat apa yang dijanjikan. Jangan. Jadi ala sabilil ihtiyat saja diamalkan, ya mudah-mudahan diberi pahala seperti itu. Tapi kalau diyakini nggak boleh, karena penisbatannya kepada Nabi itu lemah. Masya Allah, seperti itu. Kalau seumpama doa mau buka puasa itu, Ustaz, yang populer itu, Ustaz. Allahumma lakab sumtu wa bika amantu wa ala rizqika abturtu birahmatika ya arhamar rahimin. Masalahnya adalah ketika itu jadi rutinitas. Iya. Jadi rutinitas, dan itu yang menjadikan amalan-amalan itu yang menjadi masuk kategori bid'ah, ya. Jadi kalau diamalkan sesekali sih insya Allah nggak apa-apa ya. Tapi kalau jadi rutinitas, kita perlu dalil apa yang menjadikan ini harus dirutinkan seperti itu dan dibaca menjelang berbuka padahal hadisnya lemah. Itu dia. Itu loh. Artinya kan salah satu syarat mengamalkan hadis dhaif adalah ayyan darija tahta qa'idah ammah, tahta aslin thabit, afwan, an yandarija hadzal hadits ad-dhaif tahta aslin thabit. Hadis ini harus bisa diakomodasi oleh dalil lain yang itu valid dalilnya. Nah, dalil yang valid di sini apa? Mungkin mereka berdalil dengan bahwa orang yang mau berbuka itu doanya mustajab, sehingga mereka membaca doa itu ketika menjelang berbuka. Oke, berarti kita punya payung hukumnya di sini. Ya, mudah-mudahan hadis ini masuk kategori hadis dhaif yang masih bisa diamalkan menurut sebagian ulama. Tapi ana sendiri lupa ya, derajat kedhaifannya dhaif jiddan ataukah dhaif saja, ana lupa terus terang. Baiklah. Masya Allah. Jazakumullah khair, Ustaz, dapat ilmu. Alhamdulillah. Baiklah, penanya Ustadz Nizar dari Bekasi. Terima kasih atas partisipasinya. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio Relay yang tergabung dalam RTVC, alhamdulillah
sekarang sudah kita saksikan sama-sama bahwa Ustadz Nizar segera masuk dengan programnya, dan insya Allah kita bertemu lagi dengan Ustadz Sofyan Baswedan di Kamis pekan depan di jam yang sama, yaitu jam 4 sore hingga jam 5 sore. Baiklah, untuk itu kita ucapkan salam dulu kepada Ustadz Sofyan Baswedan. Ustadz Sofyan, jazakallah khairan. Ya, insya Allah kita bertemu lagi pekan depan ya Ustadz ya. Ya, ilali kok. Insya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya tercinta Khadijah Bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Qala qad khashitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan celaka.